Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah seorang tokoh yang jadi sumber mata air ideologi buat kemerdekaan Indonesia. Sosok guru, pemimpin sekaligus legenda, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Tapi kita mulai dari sebuah teka-teki yang menarik banget nih. Gimana ceritanya coba? Satu rumah kos, di bawah satu orang guru, tapi bisa ngelahirin 3 ideologi yang nantinya saling bersaing dan membentuk takdir bangsa kita. Yang pertama udah pasti kita kenal, ada Soekarno. Dia ini murid kesayangan, bahkan jadi menantunya Cokro Aminoto. Kelak, dia jadi proklamator dan presiden pertama kita, dengan api nasionalisme yang membara di dadanya. Terus ada Musso, anak muda cerdas lainnya yang ngekos di situ, tapi milih jalan yang beda 180 derajat. Dia jadi tokoh kunci gerakan komunisme di Indonesia. Dan yang terakhir, ada Kartosuwirjo. Dulu teman diskusinya Soekarno, tapi kemudian ngambil jalan yang radikal banget. Dia memimpin pemberontakan Darul Islam dengan ideologi Islamisme. 3 orang, 3 jalan yang beda banget, tapi gurunya cuma satu. Nah, pria yang ada di tengah pusaran ini semua, sang guru dari para pendiri bangsa kita, ya dia ini, Raden Mas Haji Omar Said Cokro Aminoto. Dialah jawaban dari teka-teki kita di awal tadi. Oke, buat ngerti kenapa dia bisa seberpengaruh itu, kita harus mundur sedikit ke belakang, ke akarnya. Kisahnya tuh nggak dimulai dari panggung politik, tapi justru dari sebuah pilihan yang jujur aja radikal banget dan ngubah total jalan hidupnya. Jadi, Cokro Aminoto ini lahir di Madiun 16 Agustus 1882. Darahnya itu biru, campuran bangsawan dan ulama. Gelarnya aja Raden Mas, dan sekolahnya di Osvia, sekolah paling elit buat calon pejabat pemerintah kolonial. Pokoknya masa depannya udah dijamin cerah dan nyaman banget deh. Tapi setelah lulus dan kerja jadi juru tulis, Cokro Aminoto ngelakuin sesuatu yang gak kepikiran sama orang lain pada masanya. Dia muak sama lingkungan kerja yang feodal, yang kaku, yang ngerasa ngerampas kebebasannya. Jadi di tahun 1905, dia berhenti. Dia lepasin semua gelar dan kenyamanannya, terus pergi ke Semarang buat kerja jadi kuli pelabuhan. Kuli, ini pilihan gila buat seorang bangsawan, tapi buat dia, ini adalah jalan menuju kebebasan yang sejati. Nah, dari pelabuhan itulah, semangat pemberontakan seorang bangsawan ini ngebawa dia ke panggung pergerakan nasional. Disinilah dia mengubah serikat dagang kecil-kecilan jadi gerakan politik masa pertama dan terbesar di Hindia Belanda. Dan naiknya itu cepat banget loh. Dia gabung Sarekat Dagang Islam bulan Mei 1912. Di tahun yang sama organisasi itu langsung bertransformasi jadi Sarekat Islam, sebuah kekuatan politik baru, dan Cokro Aminoto langsung jadi ketuanya. Coba bayangin, cuma dalam 4 tahun, gerakannya udah dapat pengakuan resmi dari pemerintah kolonial. Luar biasa. Karismanya itu katanya benar-benar memukau. Orasinya bisa membakar semangat jutaan orang. Sampai-sampai pemerintah Belanda aja ngasih dia julukan The Onkrunet Koning van Java, Raja Jawa tanpa mahkota. Di mata rakyatnya, dia bahkan dianggap kayak Ratu Adil, sosok pemimpin yang udah lama ditunggu-tunggu. Dan pusat pengaruhnya ini justru ada di rumahnya yang sederhana di Jalan Panelah, Surabaya. Tempat ini bukan sekedar kos-kosan biasa ya, ini tuh semacam inkubator ideologi. Disinilah Soekarno, Musso, dan Kartosuwirjo nyerap ilmu, debat sengit, dan ngebentuk gagasan-gagasan mereka di bawah bimbingan langsung sang raja tanpa mahkota. Tapi ya gitu, namanya juga kekuatan besar. Tantangan terbesarnya justru seringkali datang dari dalam. Sebuah pertarungan ideologi yang dahsyat mulai mengancam dan siap merobek-robek Sarekat Islam dari intinya. Perpecahan ini dimulai dari penyusupan. Jadi, Partai Sosialis Belanda (ISDV) pakai taktik cerdas yang namanya blok di dalam. Mereka nggak ngelawan SI dari luar, tapi nyusup ke dalam. Tokoh-tokoh muda SI kayak Semawen mulai terpengaruh sama Marxisme. Prosesnya gampang banget, soalnya waktu itu aturan partai ngebolehin keanggotaan rangkap plus kondisi rakyat lagi miskin dan gampang dipengaruhi. Ya udah, akhirnya kejadian deh. Sarekat Islam pecah jadi 2 faksi. Di satu sisi, ada SI Putih yang haluannya nasionalis religius, dipimpin tokoh kayak Haji Agus Salim. Nah, di sisi lain, ada SI Merah yang haluannya sosialis komunis, di bawah pimpinan Semaun. Tahun 1921 jadi momen puncaknya. Di Kongres Sarekat Islam yang ke-6, akhirnya disahkan aturan disiplin partai, larangan keanggotaan rangkap. Aturan ini maksa semua anggota buat milih, mau ikut SI atau ikut partai lain.
Inilah momen bersih-bersih SI dari unsur komunis yang sekaligus ngeresmiin perpecahan gerakan itu. Dihadapkan sama gempuran ideologi Marxisme, Cokro Aminoto nggak cuma ngelawan secara politis. Dia ngelancarin serangan balik intelektual yang brilian banget. Pada tahun 1924, dia nulis buku Islam dan Sosialisme. Di sini, dia ngerumusin gagasan intinya, sosialisme Islam. Dia berargumen kalau sosialisme sejati itu bukan barang impor dari Barat. Prinsip keadilan sosial dan kesetaraan itu udah ada di dalam Islam sejak zaman Nabi, dasarnya tauhid, demokrasi, dan musyawarah, ratusan tahun sebelum Karl Marx lahir. Dia ngebedain keduanya dengan sangat tajam. Sosialisme Islam itu sumbernya wahyu Tuhan, tujuannya buat kesejahteraan dunia dan akhirat, dan cara mencapainya itu lewat jalan damai kayak musyawarah. Beda jauh sama Marxisme yang lahir dari kondisi revolusi industri yang cuma ngejar kesejahteraan materi dan ngehalalin revolusi kelas yang penuh kekerasan. Sekarang kita kembali ke teka-teki awal kita buat memahami apa sih warisan sejati dari sang raja tanpa mahkota ini. Apa yang sebenarnya dia tinggalkan buat Indonesia? Ternyata kontribusi terbesar Cokro Aminoto itu bukanlah satu ideologi tunggal. Bukan nasionalisme, bukan komunisme, bukan juga Islamisme. Warisan sejatinya adalah sebuah gelanggang, sebuah arena politik dan intelektual tempat ketiga ideologi besar itu bisa tumbuh, berdebat, dan ditempa. Jadi, Cokro Aminoto itu lebih dari sekedar pemimpin gerakan. Warisan sejatinya adalah dia ngajarin satu generasi dan akhirnya satu bangsa gimana caranya berpikir secara politik. Dia yang nyediain fondasi dan bibit-bibit gagasan yang nantinya saling bersaing buat ngebentuk wajah Indonesia merdeka. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau Cokro Aminoto itu adalah apinya yang menyulut semangat pergerakan, dan Soekarno, Musso, Kartosuwirjo itu adalah percikan-percikan dahsyat dari api itu, pertanyaannya adalah, kenapa kita seringkali lebih fokus sama percikannya dan kadang-kadang lupa sama sumber apinya yang agung?